Kunjungan perdana, persiapan besar Cina sambut Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan lawatan perdananya ke luar negeri setelah terpilih sebagai pemimpin Indonesia. Kunjungan ini rencananya berlangsung dari tanggal 8 hingga 23 November, di mana Prabowo akan mengunjungi beberapa negara dengan agenda penting. Lawatan internasional ini akan dimulai di Cina, diikuti oleh kunjungan ke Amerika Serikat, kehadiran dalam konferensi tingkat tinggi, KTT, Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, di Peru, menghadiri KTT G20 di Brasil, dan terakhir mengunjungi Inggris sebelum kembali ke Indonesia. Kunjungan perdana ini tidak hanya menjadi momentum penting bagi kepemimpinan Prabowo di mata dunia, tetapi juga memiliki dampak besar pada posisi Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi global. Yang menarik, persiapan luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Cina untuk menyambut Presiden Prabowo menjadi sorotan. Cina dikabarkan telah menyiapkan rangkaian penyambutan yang meriah dan persiapan yang matang untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Indonesia dan pemimpinnya. Sambutan ini dipandang sebagai bentuk penghormatan dari Cina terhadap peran Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di kawasan Asia dan mitra penting dalam kerjasama bilateral. Hubungan antara Indonesia dan Cina selama ini dikenal sebagai hubungan yang strategis dan terus berkembang. Sebagai dua negara besar di Asia, Indonesia dan Cina memiliki banyak kepentingan bersama, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, serta kerjasama dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi. Cina adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, dengan nilai perdagangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, banyak perusahaan Cina yang berinvestasi di berbagai sektor di Indonesia, termasuk energi, telekomunikasi, dan infrastruktur. Kunjungan Prabowo ini diharapkan semakin memperkuat hubungan yang sudah terjalin dengan baik antara kedua negara. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan Cina semakin erat, terutama melalui kerjasama di bawah kerangka Belt and Road Initiative (BRI). Inisiatif besar-besaran yang digagas oleh Cina untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama ekonomi di berbagai negara. Melalui kunjungan ini, Prabowo diperkirakan akan membahas berbagai isu strategis dengan pemimpin Cina, termasuk peningkatan investasi, perluasan kerjasama di bidang teknologi dan energi, serta penguatan peran kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan. Cina terlihat sangat antusias menyambut kedatangan Prabowo, yang juga akan menjadi kunjungan pertamanya ke negara tersebut sebagai Presiden Indonesia. Kunjungan kenegaraan ini dipandang sebagai momen bersejarah yang diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kedua negara. Pemerintah Cina pun melakukan persiapan yang besar untuk menyambut Presiden Prabowo dengan rangkaian acara yang telah dirancang jauh-jauh hari. Di Beijing, ibu kota Cina, Prabowo akan disambut dengan upacara kenegaraan yang meriah. Kabarnya, upacara tersebut akan diadakan di lapangan Tiananmen, sebuah lokasi yang memiliki nilai sejarah dan simbol penting bagi rakyat Cina. China diperkirakan akan menampilkan parade militer kecil serta pertunjukan budaya sebagai bagian dari upacara penyambutan. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping dalam pertemuan bilateral yang akan membahas berbagai isu penting. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan kerjasama yang lebih erat di bidang perdagangan, investasi, dan teknologi. Dalam kunjungannya, Prabowo juga direncanakan untuk mengunjungi beberapa perusahaan teknologi terkemuka di Cina, yang menunjukkan minat Indonesia untuk belajar dari Cina dalam hal pengembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi. Selain bertemu dengan pemimpin Cina, Prabowo juga akan membahas beberapa agenda penting yang akan memengaruhi hubungan bilateral di masa depan. Salah satu fokus utama kunjungan ini adalah penguatan kerjasama ekonomi. Indonesia dan Cina telah lama bekerja sama dalam berbagai sektor, termasuk energi, telekomunikasi, infrastruktur, dan pertanian. Prabowo diharapkan akan membahas peluang baru di sektor-sektor ini, dengan tujuan untuk menarik lebih banyak investasi dari Cina yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dalam konteks kerjasama ekonomi, kunjungan Prabowo ke China diharapkan akan membuka peluang baru dalam sektor-sektor yang menjadi prioritas bagi kedua negara. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, China memiliki pengalaman dan teknologi yang dapat mendukung upaya Indonesia dalam mempercepat pembangunan, terutama di sektor infrastruktur dan energi. Pemerintah Indonesia sedang fokus pada pengembangan energi bersih dan teknologi berkelanjutan, sehingga kunjungan ini dapat menjadi momentum untuk membahas proyek-proyek energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidro yang semakin penting untuk masa depan Indonesia. Selain kerjasama energi, sektor teknologi juga menjadi perhatian dalam agenda ini. Indonesia tertarik untuk memperluas kemitraan di bidang digitalisasi dan kecerdasan buatan, AI, di mana China merupakan salah satu negara terdepan dalam pengembangan teknologi ini. Pertemuan Prabowo dengan beberapa perusahaan teknologi di China dapat menjadi langkah awal untuk membangun jaringan kerjasama dalam riset dan pengembangan teknologi yang akan membantu Indonesia memasuki era digital dengan lebih kuat. Kunjungan Prabowo juga diperkirakan akan membahas isu keamanan dan stabilitas kawasan, terutama di Laut Cina Selatan, yang menjadi area sensitif bagi banyak negara di Asia Tenggara. Meskipun Indonesia bukan pihak yang terlibat langsung dalam klaim wilayah di Laut Cina Selatan, stabilitas di wilayah ini sangat penting bagi keamanan dan ekonomi negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia. Prabowo kemungkinan akan berdiskusi dengan Presiden Xi Jinping tentang cara menjaga agar situasi tetap damai, terutama mengingat bahwa Indonesia mendukung pendekatan diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan masalah wilayah. Kunjungan kenegaraan ini merupakan kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk memperkenalkan diri di kancah internasional sebagai pemimpin baru Indonesia. Lawatan perdananya ke China, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya mencerminkan komitmen Prabowo untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan kekuatan-kekuatan besar dunia. Setelah kunjungan ke China, Prabowo juga akan melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat dan menghadiri KTT APEC di Peru. Keikutsertaan Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi APEC di Peru dan konferensi tingkat tinggi G20 di Brasil menunjukkan peran penting Indonesia dalam diskusi global mengenai ekonomi, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan ekonomi berkembang dapat berkontribusi secara signifikan dalam membahas solusi untuk tantangan global.